Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Selvia Nuriasari, MEI, selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama Intan Maharani, NPM 2003020020, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di video ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Struktur Organisasi dan Departementalisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum membahas lebih dalam mengenai struktur organisasi dan departementalisasi, saya akan membaca pendahuluan. Struktur organisasi selalu menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu-individu dan kelompok-kelompok yang ada di dalam organisasi. Aturan-aturan baru mengenai manajemen dalam lingkungan bisnis global saat ini membuat pertimbangan-pertimbangan struktur menjadi lebih kritis. Kini para manajer dihadapkan dengan berbagai kemungkinan struktur yang berbeda. Organisasi memiliki tujuan dan berorientasi pada tujuan, sehingga struktur organisasi pun juga memiliki tujuan dan berorientasi pada tujuan. Konsep mengenai struktur organisasi melibatkan berbagai tujuan dan meyakini bahwa para pemimpin organisasi seharusnya memikirkan struktur dalam kaitannya dengan kontribusi struktur terhadap keefektifan organisasi. Meskipun hubungan yang pasti antara struktur dan keefektifan organisasi sulit diketahui. Pengertian kedua berkenaan dengan departementalisasi merujuk kepada proses pengelompokan aktivitas menjadi sejumlah departemen. Departementalisasi ini membantu sebuah organisasi dalam mengatur struktur organisasi. Divisi tenaga kerja menghasilkan spesialis yang memerlukan koordinasi. Saya akan menjelaskan struktur organisasi. Apa pengertian dari organisasi? Pengertian organisasi adalah struktur organisasi, suatu diagram yang menggambarkan rantai pemerintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentan kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur pemerintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan, dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi, serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dalam manajemen dapat mendorong peningkatan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap bertahan. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. Berikut definisi dan pengertian struktur organisasi dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Yang kedua, menurut Hasibuan, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi per departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah, dan tanggung jawab,
rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Menurut Siswanto, struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi ke aktivitas kerja. Yang kelima, menurut Robin, struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Yang keenam, menurut Sunarto, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Yang kedua, ada unsur-unsur struktur organisasi. Menurut Siswanto, struktur organisasi memiliki 4 unsur utama, yaitu A. Spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi, pembagian kerja, dan pengaturan-pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja departementasi. Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu kemungkinan terjadi tumpang tindih sangat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen terkecil dalam organisasi, merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. B. Standarisasi aktivitas. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayak dugaan aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat azas. C. Koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. D. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang disentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak, atau bahkan seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Yang ketiga, ada jenis-jenis struktur organisasi. Menurut Stoner, secara formal, struktur organisasi dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi. Struktur organisasi jenis ini menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Sebagai contoh, sebuah organisasi dibagi berdasarkan fungsi bila mempunyai bagian-bagian produksi, pemasaran, dan penjualan yang secara terpisah. Kelebihan atau keunggulan struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah cocok bagi lingkungan stabil, menunjang pengembangan keahlian, memberi kesempatan bagi para spesialis, hanya memerlukan koordinasi minimal, hanya memerlukan keperluan antar pribadi yang kecil. Kekurangan atau kelemahan struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah pada organisasi yang besar, tanggapan lebih lambat diterima, menyebabkan terjadinya kemacetan karena pelaksanaan tugas yang berurutan. Tidak merangsang inovasi, perspektif yang sempit, dapat menimbulkan konflik mengenai prioritas produk, tidak menunjang pengembangan manajemen umum, mengatur rasa tanggung jawab atas kelancaran kerja secara keseluruhan. B. Struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Struktur organisasi berdasarkan produk adalah struktur organisasi yang mengumpulkan dalam satu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu.
Kelebihan atau keunggulan struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar adalah cocok untuk perubahan yang cepat, memungkinkan adanya visibilitas produk yang tinggi, memungkinkan pemrosesan tugas-tugas ganda secara paralel, memudahkan pelatihan manajer umum. Kekurangan atau kelemahan struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar menyebabkan terjadinya pertikaian untuk alokasi sumber daya, tidak mendukung koordinasi aktivitas antar berbagai divisi, mendorong pengabaian prioritas jangka panjang, memungkinkan menurunnya pedalaman kecakapan, menimbulkan konflik antar tugas divisi dengan prioritas perusahaan. C. Struktur organisasi matriks. Pada struktur organisasi matriks terdapat dua jenis struktur yang berjalan secara serempak. Bagian fungsional tetap memiliki wewenang atas pelaksanaan standar profesional untuk unit mereka, sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus. Anggota tim diambil dari berbagai bagian fungsional dan melapor kepada manajer proyek yang bertanggung jawab atas kerja tim. Kelebihan atau keunggulan struktur organisasi matriks: memberikan keluasan kepada organisasi, merangsang kerjasama dan disiplin, melibatkan, memotivasi, dan menantang para pegawai, mengembangkan keterampilan pegawai, membebaskan pimpinan teras dan keharusnya menyusun rencana, merangsang orang untuk mengidentifikasi diri dengan produk akhir, memungkinkan para pakar dialihkan ke setiap bidang yang memerlukannya. Kekurangan atau kelemahan struktur organisasi matriks: resiko timbulnya perasaan anarki, mendorong terjadinya persaingan kekuasaan, dapat menimbulkan lebih banyak diskusi daripada tindakan, menuntut adanya keterampilan yang tinggi dalam hubungan antar perorangan. Penerapannya memerlukan biaya besar. Ada risiko beberapa tim proyek mengerjakan tugas yang sama, merugikan moral jika pegawai harus dihukum kembali. B. Departementalisasi. Apa itu pengertian dari departementalisasi? Pengertian departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan menjadi departemen, aktivitas pekerjaan yang serupa secara logis berhubungan. Oleh karena itu, merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas tadi dibagi-bagi menjadi tugas, atau secara jelasnya adalah proses mengelompokkan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu. Katakanlah bagian pelayan. Ada beberapa cara di mana organisasi dapat mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Sekali lagi, proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan disebut departementalisasi atau departementasi. 2. Macam-macam departementalisasi. 1. Fungsi pemasaran, akuntansi, produksi atau keuangan. Yang kedua, produk atau jasa, divisi mesin cuci, lemari es, televisi atau radio. Ketiga, wilayah, divisi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah atau Indonesia Timur dan operasi internasional. Yang keempat, langganan, penjualan industri, pedagang eceran, pemerintah, militer atau konsumen. Yang kelima, proses atau peralatan, departemen pemotongan, kelompok perakitan, bagian pembukusan atau bagian finishing. 6. Waktu, kelompok kerja bisa dibagi menjadi shift pertama, shift kedua, shift ketiga. Yang ketujuh, pelayanan bisa mencerminkan kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas turis dalam pelayanan di pesawat terbang. Yang kedelapan, alphanumerikal, bisa digunakan pada pelayanan telepon di mana misal nomor 00000 sampai 50000
ditempatkan dalam satu departemen dan nomor 50001 sampai 9999 dalam departemen lain. Yang kesembilan, proyek dan matriks digunakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dengan teknologi tinggi, perusahaan konsultan atau orientasi energi. Dalam hal, hampir semua organisasi menggunakan lebih dari satu pendekatan dalam pengelompokan kegiatan-kegiatannya. Bahkan, dalam organisasi yang besar mungkin dijumpai 4, 5, atau 6 pendekatan digunakan bersama sebagai dasar departementalisasi. Yang ketiga, struktur departementalisasi. Departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Semua individu yang melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan bersama, seperti seluruh personalia penjualan, akuntansi, programmer komputer, dan sebagainya. Organisasi fungsional ini barangkali merupakan bentuk yang paling umum dan bentuk dasar departementalisasi, menunjukkan departementalisasi fungsional yang dapat digunakan pada tingkatan manajemen puncak dalam membagi 4 fungsi utama: bisnis, produksi, keuangan, dan personalia atau kepegawaian. Kebaikan utama pendekatan fungsional adalah bahwa pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi, memusatkan keahlian organisasi, dan memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi. Kelemahan struktur fungsional. Bagaimanapun juga, pendekatan fungsional mempunyai berbagai kelemahan. Struktur fungsional dapat menciptakan konflik antara fungsi-fungsi, menyebabkan kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan, memberikan tanggapan yang lebih lambat terhadap perubahan, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya, dan menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Koordinasi di antara fungsi-fungsi menjadi kompleks dan lebih sulit sejalan dengan pertumbuhan organisasi. Tanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan berhenti hanya sampai puncak. Yang kedua, departementalisasi divisional. Banyak perusahaan besar dengan banyak jenis produk diorganisasikan menurut struktur organisasi divisional. Bila departementalisasi perusahaan menjadi terlalu kompleks dan tidak praktis bagi struktur fungsional, manajer perlu membentuk divisi-divisi semi-otonomi, di mana setiap divisi merancang, memproduksi, dan memasarkan produknya sendiri. Organisasi divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah, langganan, dan proses atau peralatan. Yang pertama, struktur organisasi divisional atas produk. Setiap departemen bertanggung jawab atas suatu produk atau sekumpulan produk yang berhubungan atau garis produk. Divisionalisasi produk adalah pola logik yang dapat diikuti bila jenis-jenis produk mempunyai teknologi pemrosesan dan metode pemasaran yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam organisasi. Dalam gambar terlihat bahwa perusahaan diorganisasikan atas dasar produk pada tingkat manajer umum dan pada tingkat selanjutnya menggunakan pendekatan fungsional. Kedua, struktur organisasi divisional atas dasar wilayah. Departementalisasi wilayah kadang-kadang juga disebut departementalisasi daerah, regional, atau geografis, adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan menurut tempat di mana operasi berlokasi atau di mana satuan-satuan organisasi menjalankan usahanya. Faktor-faktor lokasi yang terutama menjadi pertimbangan adalah sumber bahan mentah, pasar, dan tenaga kerja. Perusahaan yang menjual produknya di berbagai wilayah yang tersebar luas dapat membaginya menjadi kelompok-kelompok wilayah dengan manajer tersendiri. Untuk setiap wilayah, perusahaan-perusahaan jasa perbankan dan perusahaan-perusahaan bukan manufakturing lainnya lazim diorganisasikan atas dasar wilayah dengan membuka kantor-kantor cabang. Ketiga, struktur organisasi divisional atas
dasar langganan. Departementalisasi langganan adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk atau jasa tertentu. Sebagai contoh, perusahaan elektronika mungkin mempunyai divisi-divisi yang terpisah untuk langganan. Yang keempat, struktur organisasi divisional atas dasar proses atau peralatan. Departementalisasi proses atau peralatan adalah pengelompokan kegiatan atas dasar proses atau peralatan produksi. Hal ini sering dijumpai dalam departemen produksi. Kegiatan-kegiatan suatu pabrik manufakturing dapat dikelompokkan menjadi departemen-departemen pemboran, penggilingan, penggergajian, perakitan, dan penyelesaian terakhir. Tipe departementalisasi ini mempunyai kegunaan bila mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang digunakan memerlukan keterampilan-keterampilan pengoperasian khusus atau akan lebih ekonomis bila kapasitas digunakan sepenuhnya. Pendekatan proses atau peralatan terutama ditentukan atas dasar pertimbangan ekonomis, tidak seperti departemen fungsional. Yang ketiga, departementalisasi organisasi matriks. Bentuk organisasi matriks merupakan gabungan dari departementalisasi menurut fungsional dan departementalisasi menurut proyek. Seorang pegawai dapat memiliki dua posisi, baik secara fungsi maupun proyek, sehingga otomatis akan memiliki dua atasan atau komando ganda. Proyek biasanya diadakan secara tidak menentu dan sifatnya tidak tetap. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pada dasarnya, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Unsur-unsur struktur organisasi terdapat spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Jenis-jenis struktur organisasi terdapat struktur organisasi berdasarkan fungsi, struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar, struktur organisasi matriks. Departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan menjadi departemen, aktivitas pekerjaan yang serupa secara logis berhubungan. Oleh karena itu, merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas tadi dibagi-bagi menjadi tugas, atau secara jelasnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Departementalisasi ini memiliki tiga struktur departemen, yaitu departementalisasi fungsional, departementalisasi divisional, dan departementalisasi organisasi matriks. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.